Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga pada pagi hari yang agak mendung ini, saya kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan tetap ceria, selalu bahagia dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan satu apapun. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi tentang kalimat bersyarat. Ya, jadi secara tepatnya kita akan membahas kalimat bersyarat tipe 3 atau tipe terakhir. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya mengenai bagaimana cara membuat tipe 1 dan bagaimana cara membuat tipe 2 kalimat bersyarat, maka pada video kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat bersyarat tipe 3. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara membuat kalimat bersyarat dalam tipe 3, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pemirsa kursus Bruga yang tetap setia menonton video-video pembelajaran bahasa Inggris di channel kursus Bruga ini. Dan terima kasih pula bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol like, kemudian mensubscribe channel ini. Dan saya sarankan juga bagi teman-teman untuk tidak lupa mengklik tombol atau notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video pembelajaran menarik lainnya yang kami unggah di channel kursus Bruga ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan pola dan rumus untuk membuat kalimat bersyarat tipe 3 atau kalimat bersyarat dalam bentuk waktu pas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa bentuk waktu pas bisa kita ketahui dengan adanya keterangan-keterangan waktu seperti kata yesterday, kemudian juga ada kata last week, ada kata last month, ada juga kata last year, atau mungkin ada kata a week ago, kemudian a year ago, kemudian ada kata last night, dan seterusnya. Pokoknya semua keterangan-keterangan waktu yang biasa dipergunakan dalam bentuk waktu pas bisa berguna bagi kita untuk mengetahui bahwa kalimat bersyarat tersebut adalah kalimat bersyarat tipe 3. Dan tidak lupa di sini pula saya sudah tuliskan kembali buat teman-teman langkah-langkah yang bisa kita ikuti dan pedomani untuk membahasa Inggriskan sebuah kalimat bersyarat dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu sekarang teman-teman, kita langsung saja membahas contoh-contoh soalnya. Yang pertama di sini, contoh soal yang pertama. Nah, Anton ya tidak akan sakit kemarin. Nah, Anton tidak akan sakit kemarin jika dia tidak minum bir itu. Nah, ini contohnya. Jadi, ada sebuah contoh kalimat bersyarat yang berbunyi Anton tidak akan sakit kemarin jika dia tidak minum bir itu. Nah, sekarang seperti biasa kita akan melewati atau mempedomani langkah-langkah yang sudah saya tuliskan ini agar kita tidak salah di dalam menerjemahkan kalimat bersyarat dalam bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris. Sekarang yang perlu kita ketahui pertama adalah tentukan tipe KB. Tipe kalimat bersyarat bisa kita ketahui sekali lagi melalui keterangan waktu yang dipergunakan di dalam kalimat bersyarat tersebut. Nah, di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah kata kemarin. Kemarin itu adalah keterangan waktu untuk bentuk waktu pas. Nah, berarti kita tahu secara otomatis bahwa kita akan membuat kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 3.
Nah, demikian teman-teman. Kemudian yang kedua, tentukan KS, tentukan mana KS, mana KU. Nah, di sini yang berada di atas adalah kalimat yang tidak menggunakan kata jika. Berarti kalimat tersebut adalah kalimat utama. Dan yang berada di bawah adalah kalimat yang menggunakan kata jika. Berarti kalimatnya kalimat syarat. Jadi sudah kita ketahui yang menempati posisi atas adalah kalimat utama dan yang menempati posisi bawah adalah kalimat syarat. Langkah selanjutnya, tentukan jenis kalimat. Apakah menggunakan kata kerja atau tidak menggunakan kata kerja. Apakah pakai verb atau tidak menggunakan verb atau non-verb. Kalimat utama di sini tidak menggunakan kata kerja. Tidak ada kata kerja di sini. Yang ada kata sakit. Sakit itu adalah kata sifat. Berarti kita tulis saja kalimatnya non kata kerja, non verb. Kemudian kalimat syarat di sini ada kata kerja. Kata kerjanya adalah minum. Berarti kita tulis saja verb. Kemudian tentukan apakah kalimatnya positif atau negatif. Kita melihat di sini kedua kalimat ini menggunakan kata tidak. Berarti kedua-duanya berbentuk negatif. Berarti kita akan membuat kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 3 yang mana kalimat utama akan berbentuk non-verb dan negatif. Kemudian kalimat syaratnya menggunakan kata kerja negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini rumusnya. Kalimat utama berarti kalimat yang tidak menggunakan kata if. Itu kalimat utama ciri-cirinya. Non-verb berarti yang di bawah tanpa kata kerja. Kita akan mencari rumusnya dari rumus yang di bawah ini. KU-nya berarti kita fokus pada kalimat yang tidak menggunakan kata if. Berarti yang ini dan yang ini. Tapi negatif, yang mana? Oh, yang di bawah berarti. Yang di bawah. Nah, ini rumusnya. Sehingga kalau ditulis, maka rumusnya menjadi, kita tulis saja rumusnya supaya kita tidak keliru. Subjek ditambah modal 3. Ini teman-teman. Kemudian not, ditambah have dulu, kemudian been. Tulis have, kemudian been. Terakhir taruh, letakkan ananya. Nah, kita sudah mengetahui rumus yang di atas. Nah, sekarang yang KS. Yang KS pakai kata kerja. Pakai kata kerja berarti kita menggunakan rumus yang di atas. KS berarti kalimatnya ada if-nya. Berarti kita fokus pada kalimat yang ada if-nya. Nah, berarti negatif. Negatif berarti yang di bawah. Nah, kita tuliskan saja. If, subjek, kemudian had not. Nah, ditambah verb 3 plus U. Verb 3 plus U. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui pola mana yang akan teman-teman pergunakan, tinggal kita langsung masukkan saja kalimatnya ke dalam pola ini. Sehingga menjadi subjek Anton, tulis. Modal 3 dari tidak akan would. Nah, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa modal 2 sama dengan modal 3. Modal 2 dari akan adalah would. Tidak akan berarti would not. Tidak akan. Would not. Nah, would not. Kemudian masukkan langsung have been. Sakit, sick. Kemarin, yesterday. Nah, kemudian jika, di sini if, subjeknya dia, berarti he. Tidak, nah di sini tidaknya pakai had not. Nah, kemudian minum. Minum bentuk ketiga. Nah, minum bentuk ketiga adalah drink. Nih, teman-teman, bentuk pertamanya adalah drink, bentuk keduanya adalah drank, bentuk ketiganya adalah drunk, menggunakan U. Sehingga kita tulis saja drunk, bir itu, that beer. Nah, demikian teman-teman. Jadi bahasa Inggris dari Anton tidak akan sakit kemarin jika dia tidak minum bir itu. Bahasa Inggrisnya adalah Anton would not have been sick yesterday if he had not drunk that beer. Nah, demikian contoh pertama dari kalimat bersyarat tipe 3. Nah, sekarang kita akan buat contoh yang kedua. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan contoh yang kedua yang berbunyi, saya akan membeli mobil itu kemarin. Saya akan membeli mobil itu kemarin jika mobil itu tidak mahal.
Nah, ini akan kita bahasa Inggriskan kembali. Baik, sekarang kita ikuti saja langsung polanya. Nomor 1, tentukan tipe KB. Tipe KB, tipe kalimat bersyarat, bisa kita sekali lagi tentukan dari keterangan waktu yang dipergunakan. Di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah kemarin. Yang menggunakan kata kemarin adalah bentuk waktu pas. Kalimat bersyarat yang berbentuk pas adalah tipe 3. Nah, jadi kita tulis saja di sini tipe 3. Kemudian yang kedua, tentukan mana kalimat syarat dan mana kalimat utama. Nah, sekarang kalimat yang berada di atas tidak menggunakan kata jika. Berarti kalimatnya kalimat utama. Kemudian kalimat yang di bawah menggunakan kata jika. Berarti kalimat tersebut adalah kalimat syarat. Nah, sudah kita ketahui langkah yang kedua. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Oke, kita sudah saja. Langkah yang ketiga di sini. Kita naik ke sini menulisnya. Nah, langkah yang ketiga, tentukan jenis. Apakah jenisnya berkata kerja atau tidak berkata kerja. Kalimat utama di sini menggunakan kata kerja, membeli. Berarti kalimatnya menggunakan kata kerja. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat syaratnya tidak menggunakan kata kerja. Mahal ini adalah kata sifat. Berarti kita tulis saja non kata kerja. Kemudian langkah yang keempat, tentukan apakah positif atau negatif. Kita naik lagi. Nah, kita naik tetap. Nah, kita naik. Kalimat utama di sini tidak ada kata tidaknya, tidak menggunakan kata tidak. Berarti di sini kalimatnya positif. Sementara kalimat syaratnya mengandung kata tidak, berarti kalimatnya negatif. Sehingga dapat kita katakan bahwa kita akan membuat kalimat dalam bentuk tipe 3 yang mana yang jadi atas adalah kalimat utama yang menggunakan kata kerja dan positif. Yang jadi bawah adalah kalimat syarat yang tidak menggunakan kata kerja dan bentuknya negatif. Nah, sekarang kita akan tentukan rumusnya di sini. Ya, kalimat utama. Kalimat utama berarti kalimatnya tidak ada if-nya. Tidak ada kata jikanya. Berbentuk apa namanya? Jenisnya tidak menggunakan kata kerja. Berarti menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja di sebelah atas berarti rumusnya. Positif, kita fokus pada kalimat yang tanpa kata jika. Positif berarti kita pakai rumus yang di atas. Sehingga kalau ditulis rumusnya menjadi subjek ditambah modal 3, kemudian have, kemudian kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Nah, kalimat syarat nanti jenisnya adalah tanpa kata kerja, berarti rumusnya yang di bawah. Kalimat syarat berarti yang menggunakan kata jika. Kita fokus pada kalimat yang menggunakan kata jika. Negatif berarti yang di bawah. Sehingga kalau kita tuliskan maka menjadi subjek plus head note. Nah, head note. Kemudian kita taruh head note, taruh bin dulu. Lalu Ana. Nah, polanya sudah kita ketahui teman-teman. Langsung saja kita masukkan sekarang kalimat bahasa Indonesia ini adalah bahasa Inggrisnya. Menjadi I akan, bentuk ketiga would, masukkan kemudian have-nya. Ya. Bentuk ketiga dari membeli adalah bought. Ya. Kemudian mobil itu that car. Kemudian jika if mobil itu that car. Nah, mobil itu adalah subjeknya. Tulis saja langsung head note-nya. Head note. Tulis lagi bin-nya. Ya. Kemudian bahasa Inggris dari mahal adalah expensive. Nah, demikian. Gampang kan, teman-teman? Jika kita sudah bisa mengikuti pola ini, maka secara otomatis kita akan mengetahui rumusnya. Dan setelah kita mengetahui rumusnya, tinggal kita masukkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam pola yang sudah kita temukan. Nah, gampang kan? Nah, semoga teman-teman tidak mengalami kesulitan di dalam memahami semua materi dalam bentuk kalimat bersyarat, baik tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ini. Selamat belajar bahasa Inggris. Semoga teman-teman tetap semangat dan tidak mengalami kendala-kendala yang terlalu besar ketika mempelajari materi-materi pembelajaran bahasa Inggris.
Bertemu kembali dengan saya dalam video-video pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.